Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Sahri. Saya akan mengerjakan tugas magang hari ke-17. Bagian A yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Pengertian dari kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah kegiatan prioritas utama dalam proses pengembangan di Bimba AIO-EO, di mana anak diajak untuk mengulang kembali modul-modul baca Bimba yang sudah dikuasai atau dikenalkan sebelumnya melalui cara yang 100% menyenangkan atau fun learning. Nomor 2, kegiatan yang termasuk dalam permainan baca-bacaan adalah yang pertama, membaca modul baca di Bimba yang sudah dikuasai. Yang kedua, berbahasa Bimba, yaitu mengucapkan huruf verbal seperti 4 HVS, 5 HVS, dan sebagainya. Nomor 3, membaca buku cerita anak. Nomor 4, yaitu bermain tebak kata atau kalimat verbal ataupun dikte. Nomor 3, tujuan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu tujuan utamanya agar anak merasa senang, menikmati, dan menjadikan membaca sebagai kegiatan favoritnya, yaitu tumbuh minat baca secara intrinsik. Nomor 2, tujuan khususnya yaitu meningkatkan kelancaran, pemahaman, dan keterampilan membaca anak secara bertahap atau small step system. Nomor 4, waktu pelaksanaan bermain baca-bacaan, yaitu pada awal pembuka kelas kegiatan inti dan diulang secara bergantian selama proses belajar mengajar berlangsung di kelas Bimba. Nomor 5, alasan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama, yaitu karena tujuan utama Bimba AIO-EO adalah menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Dengan menjadikan bermain baca-bacaan sebagai prioritas, frekuensi anak berinteraksi dengan huruf dan kata menjadi lebih banyak tanpa merasa terbebani. Hal yang harus dievaluasi oleh motivator saat anak bermain baca-bacaan. Yang pertama, evaluasi afeksi, yaitu sikap dan emosi. Apakah anak terlihat senang, antusias, ceria, dan tidak tertekan selama bermain baca-bacaan? Yang kedua, yaitu evaluasi keterampilan atau kognitif. Apakah anak sudah lancar dan paham saat membaca modulnya tanpa perlu dibantu berlebihan? 7. Cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak. Yang pertama, yaitu ajak anak memilih sendiri modul baca-bacaan yang ia mainkan. Terus yang kedua, gunakan modul yang sudah pernah dikuasai agar anak merasa percaya diri dan mudah menjawabnya. 3. Yaitu sisipkan dialog interaktif, variasi nada, cerita pendek, atau permainan tebak kata di sela-sela membaca. Dan yang terakhir yaitu memberikan pujian atau reward secara berkala, yaitu minimal 5 menit sekali, dan lakukan tos untuk mempererat ikatan atau bonding. Nomor 8, dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan. Yang pertama adalah minat baca anak tidak terbentuk secara optimal. Yang kedua, anak beresiko merasa bosan, jenuh, atau menganggap belajar membaca itu sebagai beban yang menakutkan. Dan yang ketiga, kemampuan membaca anak menjadi lambat atau sekadar menghafal tanpa memahami maknanya. Bagian B, kegiatan teori jam bandul. Pengertian dan contoh teori jam bandul. Teori jam bandul adalah konsep variasi kegiatan belajar mengajar di Bimba, di mana kegiatan prioritas utama yaitu bermain baca-bacaan merupakan titik tengah. Sedangkan kegiatan selingan, mewarnai, menulis, berhitung, menarik garis adalah titik samping kanan atau kiri. Seperti sifat bandul jam yang selalu kembali ke titik tengah, motivator harus mengembalikan kegiatan anak ke kegiatan prioritas atau baca-bacaan. Contohnya, anak diajak bermain baca-bacaan, nah itu adalah titik tengah atau prioritasnya. Dan yang kedua, ketika anak mulai lelah, beralih sejenak kegiatan selingan seperti mewarnai atau menulis. Yang ketiga, yaitu setelah selesai selingan, motivator mengajak anak bermain kembali baca-bacaan, yaitu kembali ke titik tengah. Nomor 2, tujuan penerapan teori jam bandul, yaitu mencegah anak merasa bosan atau jenuh dalam belajar, mempertahankan konsentrasi dan afeksi positif. Dan yang kedua, memastikan porsi kegiatan bermain baca-bacaan tetap dominan selama proses belajar di kelas. Yang ketiga, nomor 3, yaitu waktu penerapan teori jam bandul. Teori jam bandul ini diterapkan sepanjang durasi kelas atau proses belajar mengajar berlangsung sejak kegiatan inti dimulai hingga menjelang dengan penutupan. Nomor 4, cara menerapkan teori jam bandul. Yang pertama,
Selalu awali kegiatan inti dengan kegiatan prioritas, yaitu bermain baca-bacaan. Kedua, lakukan kegiatan selingan, menulis, mewarnai, berhitung dalam durasi singkat ketika anak butuh alih perhatian. Yang ketiga, kembali kegiatan prioritas utama, yaitu baca-bacaan dan berbahasa Bimba. Nomor 5, kondisi jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, yaitu proses pembelajaran di kelas menjadi penonton, kaku, dan berfokus pada satu jenis kegiatan saja dalam jangka waktu lama. Nomor 6, yaitu dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Yang pertama adalah anak menjadi cepat bosan, lelah, dan juga kehilangan fokusnya. Yang kedua, tujuan utama menumbuhkan minat baca tidak tercapai karena porsi bermain baca-bacaan terabaikan. Dan yang ketiga, yaitu suasana kelas tidak menjadi fun learning bagi anak. Sekian dari saya. Terima kasih.